Selamat siang, Miss dan teman-teman. Kali ini kami akan menjelaskan tentang kepolisian. Polisi adalah lembaga atau aparat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu ada latar belakang. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri merupakan lembaga penegak hukum yang memegang peran sentral dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. Tugas utama Polri tidak hanya terbatas pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi juga mencakup kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai tindak pidana. Sebagai ujung tombak penegakan hukum, kinerja Polri sangat menentukan rasa aman dan kepercayaan publik. Agar tugas dan kewenangan yang besar ini dijalankan secara profesional, seluruh anggota Polri diikat oleh sejumlah regulasi yang spesifik. Regulasi ini yang mengatur segala aspek perilaku dan kinerja anggota. Ada juga peran profesi dan pengamanan atau Prompam. Prompam ini berfungsi sebagai institusi pengawas internal yang bertugas mengawasi, menyelidiki, dan menegakkan kode etik, serta disiplin anggota. Keberadaan Prompam ini diharapkan dapat menjadi mekanisme kontrol yang efektif untuk mencegah dan menindak penyimpangan sehingga integritas serta kredibilitas Polri sebagai institusi penegak hukum dapat terus terjaga. Fungsi dan tugas polisi itu, yang pertama tugasnya mereka itu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan patroli, pengaturan lalu lintas, dan pengamanan kegiatan masyarakat. Yang ketiga ada mengamankan tersangka, barang bukti, dan menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan. Yang keempat ada membantu masyarakat dalam keadaan darurat, memberikan izin keramaian atau pertolongan bencana, menegakkan hak asasi manusia atau HAM, dan yang terakhir menjalankan tugas secara adil. Fungsi polisi ini, mereka itu memiliki fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan Polri ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Selanjutnya ada jenis-jenis kepolisian. Yang pertama itu ada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Polri. Mereka bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian selanjutnya ada Kepolisian Daerah atau Polda. Kepolisian yang bertanggung jawab di tingkat provinsi. Kemudian ada Kepolisian Sektor atau Polsek. Kepolisian yang bertanggung jawab di tingkat kecamatan. Kemudian ada Brimob atau Korps Brigade Mobil, satuan operasi khusus untuk menangani gangguan keamanan tingkat tinggi. Kemudian ada Densus 88 atau Detasme Khusus 88 Anti Teror, unit elit untuk menangani ancaman terorisme. Kemudian ada Satuan Samapta Bayangkara atau Sabara, berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Selanjutnya ada Satuan Intelijen Keamanan atau Intelkam, membina sistem keamanan dan melakukan penyelidikan. Selanjutnya ada Satuan Polisi Perairan atau Polair, melakukan patroli dan penegakan hukum di perairan. Selanjutnya ada Satuan Lalu Lintas atau Satlantas, yang dimana mereka tugasnya ini mengatur dan mengawasi lalu lintas. Kemudian ada Satuan Bina Masyarakat atau Binmas, mereka bertugas untuk melakukan kegiatan pemberdayaan dan ketertiban masyarakat. Jadi perbedaan jenis-jenis kepolisian, yang pertama itu ada Polri. Jadi Polri itu lembaga utama yang memimpin seluruh kepolisian di Indonesia. Terus ada Polda. Polda itu perwakilan Polri di tingkat provinsi. Terus ada Polres, itu berkedudukan di tingkat kabupaten atau kota. Terus ada Polsek, itu tingkat kecamatan dan menjadi ujung tombak pelayanan Polri. Terus ada Brimob. Brimob itu satuan elit dan taktis milik Polri. Terus ada Densus 88, itu satuan khusus anti terorisme Polri.
Terus ada Sapara, itu satuan yang bertugas menjaga ketertiban umum. Kalau Intelkam itu bertugas mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang potensi gangguan keamanan. Terus ada Polair, itu bertugas untuk menangani keamanan dan penegakan hukum di wilayah laut, sungai, dan perairan Indonesia. Kalau setelah terus yang terakhir itu ada Binmas, itu menjalin kemitraan antara polisi dan masyarakat. Selanjutnya di dasar hukum. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 ayat 4, yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah dan Kapolri PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Selanjutnya ada nomor 4, ketetapan MPR RI nomor PII atau MPR atau 2000 tentang peran TNI dan Polri. Yang kelima ada ketetapan MPR RI nomor PI MPR 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.